Halo semuanya, perkenalkan saya Niluari Cahyani dengan NIM 19088 dari kelas 19A. Izin untuk mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Ilmu Bedah Umum Veteriner dengan judul Premedikasi Golongan Sedatif Hipnotik. Nah, yang pertama kita akan masuk ke pendahuluan. Premedikasi atau yang sering disebut juga pre-anestetik atau preoperative medication adalah tindakan pemberian obat 1-2 jam sebelum induksi anestesia dilakukan yang bertujuan untuk melancarkan induksi, durasi, dan pemulihan anestesia. Nah, kebanyakan obat dari premedikasi ini diberikan secara injeksi intramuskular, subkutan, dan intravena. Slide selanjutnya itu kita akan membahas mengenai premedikasi sedatif hipnotik. Nah, sedatif hipnotik adalah istilah untuk obat-obatan yang mampu mendepresi sistem saraf pusat atau SSP. Nah, sedatif sendiri berarti substansi yang memiliki aktivitas moderate dengan efek menenangkan. Nah, sedangkan hipnotik merupakan substansi yang dapat memberikan efek mengantuk dan memberikan onset serta mempertahankan tidur. Nah, kegunaan dari premedikasi sendiri yaitu melancarkan induksi anestesi, memperpanjang durasi anestesi dan recovery atau pemulihan anestesi menjadi lebih baik, serta mengurangi efek buruk baik farmakologi maupun farmakodinamik sehingga mencapai stadium anestesi yang lebih stabil. Selanjutnya, jenis obat golongan sedatif atau hipnotik ini dibedakan menjadi 3 jenis golongan. Yang pertama benzodiazepin dengan 2 obat turunannya, kemudian barbiturat dengan 4 obat turunannya, dan golongan sedatif atau hipnotik lain dengan 4 jenis turunannya. Yang pertama yaitu benzodiazepin. Benzodiazepin adalah golongan obat penenang atau sedatif yang digunakan untuk membantu dalam menenangkan pikiran dan melemaskan otot-otot. Nah, obat ini bekerja dengan cara mempengaruhi sistem saraf pusat yang akan membuat saraf otak menjadi kurang sensitif terhadap rangsangan sehingga menimbulkan efek yang menenangkan. Nah, efek dari penggunaan benzodiazepin secara jangka panjang adalah ketergantungan obat dan neurotoksisitas serta kemungkinan efek samping pada fungsi kognitif, kesehatan fisik, dan kesehatan mental. Nah, turunan obat dari golongan jenis benzodiazepin ini yang pertama itu diazepam. Nah, diazepam sendiri dapat diberikan secara intravena dan intramuskular, di mana obat ini memiliki pH sekitar 6,6 sampai 6,9 dan memiliki konsistensi yang kental, sehingga mungkin menyebabkan rasa sakit jika diinjeksikan secara intravena atau intramuskular. Selain itu, diazepam juga digunakan sebagai antikonvulsan, obat penenang ringan pada spesies hewan kecil, dan sebagai tambahan untuk anestesi ketamin pada anjing, kucing, dan kuda. Yang kedua dari turunan jenis golongan diazepam ini yaitu midazolam. Midazolam sendiri dapat diberikan melalui intravena dan intramuskular, di mana dia memiliki pH itu kurang dari 4. Kemudian digunakan sebagai antikonvulsan dengan efek yang ditimbulkan mungkin akan berbeda di setiap spesiesnya. Lalu midazolam ini juga sering diberikan untuk mengurangi efek rangsang sentral dari kentamin. Baik, pada slide selanjutnya kita akan membahas mengenai golongan kedua dari obat premedikasi sedatif hipnotik yaitu barbiturat. Nah, barbiturat adalah obat yang bekerja sebagai depresan sistem saraf pusat atau SSP. Barbiturat sendiri memberikan efek depresan atau relaksasi pada otak serta saraf pusat. Nah, penggunaan barbiturat sendiri bisa diberikan sebelum operasi, mengatasi kejang atau mengobati gejala gangguan kecemasan. Nah, turunan pertama dari jenis obat golongan barbiturat sendiri yaitu pentobarbital. Nah, pentobarbital adalah obat dalam kelas barbiturat yang bekerja terutama pada sistem saraf pusat, di mana pada dosis rendah untuk preanestesi dan dosis tingginya untuk antikonvulsan. Kemudian untuk kontrol kejang yang muncul dan koma yang diinduksi secara medis. Kemudian turunan kedua dari golongan barbiturat sendiri yaitu penobarbital, di mana merupakan obat anti epilepsi yang paling banyak digunakan, serta kemungkinan dapat menyebabkan sedasi dan efek samping kognitif. Kemudian yang ketiga dari golongan barbiturat sendiri yaitu metohexital. Metohexital sendiri diklasifikasikan sebagai short acting yang memiliki onset kerja yang cepat. Nah, cara kerjanya yaitu dengan cara mengurangi aktivitas di otak dan sistem saraf.
Kemudian methotrexate ini diberikan secara intravena, namun obat ini jarang digunakan pada hewan karena dapat menyebabkan tremor otot dan kejang setelah penggunaannya. Kemudian turunan yang keempat dari golongan barbiturat yaitu thiopental. Nah, thiopental merupakan golongan barbiturat dengan ultra short acting. Kemudian diindikasikan untuk induksi anestesi, status konvulsi, dan upaya untuk menurunkan tekanan intrakranial. Kemudian thiopental ini diinjeksikan dengan melalui intravena. Pada slide selanjutnya kita akan membahas jenis obat golongan sedatif hipnotik lain. Nah, yang pertama itu ada propofol. Propofol sendiri diberikan melalui intravena, di mana memiliki aksi yang sangat cepat sebagai anestetika dengan durasi yang singkat dan tidak memberikan eksitasi sebagai efek samping. Nah, propofol sendiri tersedia dalam konsentrasi 10 mg per mili dalam botol 20 ml, 50 ml, dan 100 ml. Nah, yang kedua itu ada etomidate. Nah, etomidate ini diberikan secara intravena yang digunakan untuk sedasi prosedur singkat. Nah, metabolisme itu terjadi pada ekstreksi hati dan plasma serta ekskresinya pada urin. Kemudian dosis dari etomidate yang dianjurkan untuk anjing dan kucing ialah 1-3 mg per kilogram yang dapat dikombinasikan dengan 0,2-0,4 mg per kilogram midazolam atau diazepam untuk mengurangi dosis. Kemudian golongan ketiga dari sedatif hipnotik lain ini yaitu chloral hidrat. Nah, chloral hidrat ini digunakan sebagai sedasi melalui intravena atau oral untuk mengurangi kecemasan sebelum operasi dan setelah operasi untuk menanggulangi rasa sakit. Nah, banyak digunakan untuk hewan sapi dan kuda, di mana efek samping dari pemberian oral obat ini itu dapat mengakibatkan iritasi pada lapisan lambung. Yang keempat itu ada silazin. Nah, silazin biasanya memiliki onset efek dalam beberapa menit dan berlangsung hingga 4 jam pada hewan. Nah, silazin sendiri dapat menyebabkan relaksasi otot melalui penghambatan transmisi impuls intraneural pada susunan saraf pusat yang dapat menyebabkan rasa muntah. Kemudian silazin juga sering dikombinasikan dengan ketamin. Nah, di mana dapat diberikan secara intravena, intramuskular, dan subkutan. Baik, slide selanjutnya itu kesimpulan. Nah, berdasarkan penjabaran yang telah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan berupa premedikasi atau yang sering disebut sebagai pre-anesthetic atau pre-operative medication adalah penggunaan obat-obatan sebelum pemberian anestesi dilakukan. Nah, penggunaannya ini harus berada di bawah pengawasan yang ketat dari para ahli atau dari dokter hewan itu sendiri. Nah, hal ini dikarenakan karena beberapa jenis obat premedikasi ini dapat membahayakan jika disalahgunakan. Selain itu, penggunaannya itu harus juga tepat sasaran agar efek yang dihasilkan dapat terpenuhi secara optimal. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.